Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Saya menyapa juga bagi saudara yang menyaksikan secara online dan setiap saudara yang datang beribadah onsite hari ini. Dan tahun ini kita banyak belajar tentang community, komunitas. Bagaimana Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial di mana kita membutuhkan sebuah komunitas. Dan bulan ini subtema kita adalah support. Dan saya percaya semua kita harus bertolong-tolong menanggung beban kita. Sebab saya percaya beban seberat apapun kalau dipikul bersama semuanya akan jadi ringan. Katakan amin. Nah, saudara sekalian, sebagai makhluk komunitas, manusia harus bisa belajar bekerja sama dengan orang lain dalam sebuah tim. Semua kita harus belajar untuk bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Nah, seorang raja yang berhikmat, yaitu Raja Salomo, pada waktu dia sudah tua, dia memberikan sebuah nasihat berharga buat kita. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai ayat 9. Perhatikan bunyi firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai 9. Aku Salomo melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Sesuatu yang sia-sia, kosong, nothing. Apa itu? Ayat 8. Ada seorang sendirian orang yang lonely. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Entah dia menikah atau belum menikah, dia sendirian. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah kerja keras. Matanya tidak puas dengan kekayaan. Terus mau ingin lebih kaya kerja keras. Lihat apa yang terjadi. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan, itu pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Semua kerja keras, kesuksesan, keberhasilan kalau sendirian, semua akan sia-sia. Ayat 2. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Di sini Raja Salomo mengajar buat setiap kita betapa sia-sianya orang yang hidup sendirian. Orang yang merasa bisa hebat sendiri tanpa membutuhkan orang lain. Maka dia bisa sukses, dia bisa kerja keras dan mencapai apa yang dia mau. Tapi ternyata kesuksesannya berakhir sia-sia. Dan Anda ingat bahwa yang memberi nasihat ini adalah raja yang sangat sukses dan sangat berhasil. Tetapi betapa bahagianya orang yang hidup dengan sebuah komunitas, dalam sebuah tim. Dikatakan bahwa lebih baik berdua daripada seorang diri. Ketika kita hidup dalam sebuah tim atau komunitas, maka kesuksesan kita luar biasa dan tidak sia-sia. Setuju kan? Yes. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar betapa pentingnya kita semua untuk mengupgrade, untuk meningkatkan bagaimana saya dan saudara bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Nah, ingat bahwa semua kita harus kerjasama dengan baik dengan tim. Tim ini berbicara apa? Tim dalam keluarga kita. Harusnya suami istri itu harus jadi sebuah tim yang kuat. Orang tua anak jadi tim yang kuat. Lalu kemudian tim dalam sebuah pekerjaan. Tim juga dalam pelayanan, tim dalam yaitu gereja lokal, tim dalam komunitas, dan semua kita sadar bahwa semua kita harus bisa kerjasama dalam sebuah tim. Yang setuju dan amin. Nah, coba lihat gambar ini. Ada dua orang lumpuh yang berbeda. Yang pertama adalah orang lumpuh yang sudah 38 tahun sakit di kolam Bethesda. Dia ternyata selalu kalah bersaing, yang lain sembuh, dia nggak sembuh. Sampai akhirnya Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Lalu apa perkataan orang ini? Dia berkata, Tuhan, gak ada orang yang menolong aku ketika pertama kali malaikat menggoncang kolam Bethesda. Lihat, gak ada orang lain, alias orang ini lonely.
Dia berada di sekitar sekian banyak orang, tapi dia sendirian. Nah, berapa banyak orang hari-hari ini seperti ini. Hidupnya lumpuh, kenapa? Dia tidak bisa maksimal karena dia merasa tidak butuh orang lain atau tidak ada orang lain yang menolong hidupnya. Beda dengan orang lumpuh yang kedua di Kapernaum. Lihat bagaimana rumah itu sesak karena begitu banyak orang mau dengar Yesus khotbah. Akhirnya ada seorang lumpuh yang diturunkan oleh 4 orang temannya dari atap dan akhirnya orang lumpuh itu sembuh. Nah, perhatikan perbedaannya. Saudara, Anda sendirian. Anda bisa sukses tapi hasilnya sia-sia. Dengar baik-baik. Era Superman sudah lewat. Era Superman sudah lewat. Sekarang ini eranya super team. Cuman beberapa orang aja. Ini eranya super team. Lihat film Marvel tentang superhero, ada Batman, Spider-Man, ada Kodokman, saudaraku. Ya toh ada juga Ant-Man, ya toh pokok macam-macam, saudaraku. Lihat, sekarang ini udah zamannya mereka nggak main sendirian, tapi dalam sebuah tim, yaitu The Avenger. Wah. Dan Anda tahu, saudara, bagaimana kekuatan Hulk dilengkapi oleh Superman, dilengkapi oleh Spider-Man, dilengkapi oleh Captain America, dan semua kita harus ngerti. Dengar baik-baik. Sendirian Anda hebat, tetapi bersama kita akan kuat. Sendirian Anda cepat, tetapi bersama kita akan kuat. Tuhan mau bukan cuma kita hebat, bukan cuma kita cepat, tapi Tuhan mau kita jadi orang yang kuat. Dan kalau kita ada dalam sebuah tim, maka hidup kita akan kuat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah support your teammates. Support your teammates. Dukunglah anggota tim Anda. Baik tim dalam keluarga saudara, tim dalam yaitu pekerjaan, tim dalam pelayanan, dalam gereja lokal, dalam komunitas. Semua kita harus mau mensupport tim kita. Nah, kita akan mempelajari lebih detail, lebih dalam lagi. Bagaimana Raja Salomo mengajar kita untuk kita bisa mensupport satu dengan yang lain. Pengkhotbah 4 ayat 9-12. Lebih dalam lagi kita belajar. Salomo bilang begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Hasilnya enggak sia-sia. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di sini kita belajar tentang nasihat yang penting, bagaimana kita bisa belajar mensupport anggota tim kita. Nah, kita akan belajar ada 3 rahasia, bagaimana kita mensupport anggota tim kita. Cara mensupport tim yang pertama, lihat ayat yang ke-10 sekali lagi, Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Setiap orang pasti punya kekurangan. Setiap orang pasti bisa lemah. Setiap orang pasti bisa berbuat kesalahan. Tetapi kalau kita punya tim, maka orang lain itu akan menopang kita, akan mengingatkan kita, menguatkan kita kembali saat kita lemah, dan membawa kita kepada jalan atau track yang benar. Sementara kalau kita sendirian, gak ada tim, maka pada waktu kita sedang lemah, tidak ada orang yang akan menguatkan kita kembali. Nah, cara mensupport tim yang pertama dari ayat kita belajar, saling menjaga dan menopang. Saling menjaga dan menopang. Tahukah Anda bahwa atmosfer saling menjaga dan menopang ini harus kita bangun.
Suasana ini harus kita bangun. Kata bersama saya mau menopang dan menjaga. 2, 3. Saya mau menopang dan menjaga. Saudara tahu, suasana itu kita bisa bangun. Contoh begini, di luar lagi summer, panas sekali. Tetapi kenapa di dalam gedung ruangan ibadah ini terasa sejuk, nyaman? Karena kita membangun suasana di mana air conditioner kita siapkan untuk nyala sehingga walaupun di luar panas, maka di dalam sini suasananya sejuk. Nah, hal yang sama. Kalau dalam sebuah tim dalam keluarga, tim dalam pelayanan, tim dalam pekerjaan, suasananya saling menjatuhkan, suasananya saling menjegal, jelas itu akan hancur. Tetapi mari dimulai dari kita semua, bangun kembali. Kata bersama saya harus bangun. Bangun apa? Sebuah atmosfer saling menopang dan saling menjaga. Coba contoh lihat bagaimana Adam ketika istrinya di sebelahnya Hawa sedang digoda oleh ular, oleh iblis. Adam hanya diam saja. Adam tidak menopang, tidak menjaga istrinya. Nggak heran akhirnya Hawa pun jatuh dalam dosa. Seharusnya Kain, sang kakak, menjaga, menopang adiknya Habel. Tetapi gara-gara iri hati, apa yang terjadi? Gara-gara persembahan Habel adiknya diterima Tuhan, maka akhirnya Kain bukannya menjaga, bukannya menopang, tapi dia memukul dan membunuh adiknya sendiri, Habel. Hari ini saya tahu di luar ada begitu banyak suasana saling menjatuhkan dan sangat kejam sekali. Tapi dimulai dari kita semua, mari kita belajar mensupport tim kita. Kita bangun suasana, atmosfer saling menjaga dan saling menopang. Amin. Nah, saudaraku, bagaimana caranya? Buang sifat egois. Orang yang egois adalah orang yang selalu mementingkan dirinya. Pokoknya aku. Dan orang demikian akibatnya akan justru merusak sebuah tim. Mari kita belajar bahwa jangan hanya sibuk bagi diri sendiri. Tapi mari kita belajar bagaimana aku bisa mensupport teman-temanku. Aku mensupport pemimpinku. Aku mensupport anggotaku. Supaya apa? Saudara mengalami yang namanya kemenangan. Katakan amin. Saudara ingat baik-baik. Ketika ada masalah, maka kita harus belajar untuk memotong ego kita. Supaya akhirnya kita tetap bisa berada dalam tim yang baik. Kalau kuku kita panjang, ingat yang perlu dipotong apanya? Bukan jarinya, tapi kukunya. Kalau antara orang tua anak, suami istri dalam sebuah tim ada gesekan. Yang perlu dipotong bukan hubungannya. Sudah aku keluar kerja. Sudah aku mau cerai aja. Sudah aku mau lebih baik keluar dari gereja. No, tapi yang dipotong adalah ego kita masing-masing. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Buang persaingan. Nah, yang suka bersaing, ayo buang semua. Iri hati itu akan membawa kepada kehancuran. Sebab Alkitab berkata di mana ada iri hati di situ akan ada kekacauan. Kenapa banyak rumah tangga kacau? Kenapa ada banyak kerjaan kacau? Ada banyak gereja kacau? Karena ada iri hati. Tapi hari ini mari kita buang semua roh persaingan. Dalam sebuah tim kita bukan sibuk bersaing, tapi kita sibuk menolong satu dengan yang lain. Yang setuju katakan yes. Saudara sekalian, kenapa? Karena iri hati akan mengubah kawan menjadi lawan. Sebaliknya kalau kita mau support, maka kita akan mengubah lawan menjadi kawan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bereskan setiap luka. Ayo kalau ada luka, kekecewaan, mungkin perkataannya, mungkin sikapnya pernah menyakiti kita. Tapi kasih Kristus memampukan kita untuk mengampuni. Mari kita belajar untuk membereskan setiap luka. Supaya luka itu sembuh. Katakan amin. Buang hati yang sempit. Semua pikiran sempit, hati sempit.
Pokoknya aku harus menang sendiri. Pokoknya aku harus hebat sendiri, sukses sendiri. Tapi kita mulai buang. Aku mau membuat dia besar. Aku mau menolong dia supaya maju. Ini adalah pikiran yang besar. Lihat. Saya melihat saudara dengan luar biasa, cantik, ganteng, ya kan? Tetapi kalau sampai mata saya ditutupi oleh yang kecil, maka saya nggak bisa lihat saudara. Nah, hal yang sama, kalau pikiran kita sempit, kalau pikiran kita kecil, maka kita nggak akan bisa melihat hal yang besar. Hari ini buang semua pikiran dan semua hati yang sempit. Mari kita belajar, aku mau menjadi orang yang menjaga dan menopang saudara-saudaraku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Yang kedua, cara mensupport tim. Pengkhotbah 4 ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua. Ini nggak bicara tidur soal yang negatif, seks, no. Tapi ini secara positif. Jikalau orang tidur berdua sebagai sebuah tim, mereka menjadi panas, saling menghangatkan. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Nah, tidur itu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidup kita. Ya Pak ya? Menurut saya, hal yang paling menyenangkan dalam hidup ini selain makan adalah apa? Tidur. Kenapa? Pada waktu Anda tidur, Anda disegarkan kembali. Anda kembali dikuatkan, di-recharge tubuh kita, jiwa kita, roh kita disegarkan. Sehingga pada waktu kita bangun, maka kita jadi kuat kembali. Kita bisa mengerjakan tugas dengan maksimal. Nah, dengar baik-baik. Salomo mengibaratkan bahwa dalam sebuah tim itu kayak tidur bersama. Artinya apa? Saudaraku, ini bicara kita harus saling menginspirasi. Membawa sebuah kehangatan, memberikan sebuah hal yang lebih baik. Pastikan bahwa suasana tim kita membakar semangat kita, bukan membakar emosi, katakan amin. Juga memicu prestasi, bukan memicu emosi, katakan yes. Jangan ada racun dalam sebuah tim yang akhirnya selalu menjelekkan, menjatuhkan, lalu kemudian selalu mengkritik. Tapi kita mari belajar dalam sebuah tim, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam komunitas, dalam pelayanan. Kita harus belajar saling menginspirasi. Katakan amin. Caranya bagaimana? Memberi rasa aman. Saudara, kalau Anda tidur satu kamar dengan orang yang Anda belum kenal, saya yakin Anda merasa nggak nyaman. Betul saudaraku? Saya masih ingat dulu waktu saya masih tinggal di Indonesia, ya, pelayanan di Makassar, di Sulawesi, saya sering juga keliling ke daerah-daerah Sulawesi. Ada daerah yang saya bisa tempuh dengan pesawat terbang, ada yang dengan mobil, tapi ada yang perlu naik kapal. Saya biasanya naik kapal pelni. Contohnya dari Makassar menuju ke Bau-Bau, ya. Anda tahu Bau-Bau kenapa? Orang di sana suka bau-bauan, saudara. Nah, maaf kalau ada orang bau-bau. Nah, Anda tahu, saudaraku, naik kapal. Dan ada yang memberkati, memberikan saya tiket kelas nomor 1. Nah, di sana Anda tahu dalam kelas nomor 1 di kapal pelni ada 2 tempat tidur, ya kan? Nah, saya waktu itu masih bujangan dan waktu saya tidur di sana, jelas saya berharap kamar itu kosong, tidak ada orang lain selain saya. Tapi kalau ada orang lain masuk, penumpang yang lain, maka jelas saya harus berkenalan. Dan di situ saya tidak akan tidur sebelum saya rasa aman. Bahkan kalau sampai akhirnya setelah kenalan, saya merasa ini orang mencurigakan. Maka percayalah, sebelum saya tidur, semua barang penting saya termasuk dompet, saya akan sembunyikan di tempat rahasia. Bila perlu saya telan dulu, saudaraku. Nanti habis bangun tidur, saya muntahkan lagi, saudaraku. Kenapa? Karena tidak merasa aman. Nah, dalam sebuah tim, kalau kita mau menginspirasi, kita harus menimbulkan rasa aman. Orang ini adalah temanku, sahabatku. Di depan dia baik, di belakang tetap baik. Tidak ada 2 muka yang setuju. Katakan amin. Ya kan? Jangan nanti di depan baik, hai, di belakang menjegal atau menusuk dari belakang. Tetapi kita harus membuat rasa aman. Tapi Pastor Lukas, saya sering dikecewakan. Mari kita belajar. Dimulai dari kita dulu, memberi rasa aman pada yang lain, sehingga akhirnya kita memberi inspirasi yang positif. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lalu terus memberi semangat. Ada sesuatu yang menyemangati. Waduh, kalau aku ketemu sama orang itu, aku jadi semangat lagi. Aku jadi sukacita lagi. Aku jadi cinta Tuhan lagi.
bahkan menambah nilai positif adalah hal-hal positif yang kita dapatkan, yang kita bagikan untuk orang lain. Lalu terus bertumbuh lebih baik. Tiap hari dalam tim jadi lebih baik. Prestasi kerja lebih baik. Semua yang kita capai lebih baik. Itu adalah cara mensupport sebuah tim. Yaitu menginspirasi, saling menginspirasi. Saudara, tim yang paling penting dalam keluarga itu adalah suami istri. Tidak ada yang amin. Saya harap semua suami istri itu adalah tim yang paling solid. Katakan amin. Suami istri kalau sudah kayak Tom and Jerry, hidup sudah kayak neraka walaupun masih tinggal di Philadelphia, saudaraku. Saya harap di sini semua suami istri kompak semua, katakan amin. Apalagi dalam masa saudara pandemik begini. Saya dengan istri dan anak-anak saya bilang begini, justru ayo di masa pandemik ini kita semakin solid dalam sebuah tim keluarga dan kita menginspirasi. Kita coba belajar sesuatu keluar dari zona nyaman kita. Apa yang kita tidak pernah bisa selama ini. Dan Anda tahu bahwa istri saya, Pastor Shirley, adalah orang yang tidak bisa masak. Dan Anda mengerti akhirnya di masa pandemik ini, kita belajar masak. Dan Anda mengerti hari-hari ini, kami saling kerjasama untuk masak. Dan bukan hanya kami bicara firman, bicara pelayanan, bicara keluarga. Tapi akhir-akhir ini banyak bicara resep masakan. Dan cara masak yang hauje, saudaraku. Dan Anda tahu akhirnya kami kerjasama, saling mensupport, menginspirasi. Dan biasa istri saya masak, kemudian di bagian akhir dia panggil saya. Sweetie, gitu. Maksudnya es teh, saudara gitu. Dipanggillah saya dan kemudian mulai saya icipin. Dan saya punya karunia selain membedakan roh. Saya juga punya karunia membedakan ini kurang apa. Dan waktu saya cicipin, saya bilang, ini kurang garam, ini kurang merica, ini kurang ini. Dan akhirnya saya tambahkan, saya bantu, saya tolong. Dan Anda tahu, dan akhirnya saya bantu di bagian akhir. Dan hasil akhirnya hauje. Kalau Anda mau menikmati Shirley Kitchen, kapanpun Anda bisa datang ke rumah kami. Saling menginspirasi. Tidak ada yang amin. Amin. Lah kalau suami istri saling menjatuhkan, itu petaka. Yang pertama saling menjaga dan menopang. Yang kedua saling menginspirasi. Yang ketiga yang terakhir, cara mensupport tim adalah Pengkhotbah 4 ayat 12. Dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, bagaimana seseorang dapat dikalahkan? Dua orang akan dapat bertahan. Kata bersama saya, dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tahukah Anda bahwa hubungan dalam sebuah tim itu ibarat 3 tali atau 4 tali atau lebih dijadikan satu. Dan suatu saat maka akan ada sebuah saat di mana tali-tali itu akan diuji. Apakah mereka putus atau tidak. Dan Anda harus mengerti bahwa dalam sebuah hubungan, dalam sebuah tim, pasti kita bisa mengalami ketegangan, gesekan, konflik, masalah. Tetapi pertanyaannya, apakah tali kita, tim kita putus, hancur, ataukah tetap bertahan? Nah, saya berharap kita mengerti hal ini. Bahwa cara support tim yang ketiga adalah tetap tahan uji. Kita harus tetap tahan uji. Iblis seringkali mau memecah belah sebuah tim. Tali itu mau diputuskan oleh masalah, oleh badai, oleh semua pergumulan. Dan dengar baik-baik. Inilah waktu ketika krisis terjadi. Kekuatan sebuah pernikahan akan teruji. Pernikahan itu putus, hancur atau tidak. Ataukah semakin kuat. Inilah waktu bagi sebuah keluarga akan teruji. Inilah waktu bagi sebuah pelayanan akan teruji. Waktu bagi gereja akan teruji. Pekerjaan bisnis akan teruji. Ketika melewati krisis ini akan hancur putus atau tetap bertahan. Doa saya, keluarga kita, pekerjaan kita, gereja ini, pelayanan kita tetap kuat dan tahan uji karena anugerah Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah, katakan amin. Kata bersama saya, tetap tahan uji. Caranya bagaimana? Peliharalah kesatuan. Kesatuan itu enggak cuma perlu dibangun,
tapi perlu dirawat dengan baik. Kalau ada penyakit dari kesatuan, segera obati. Kalau ada yang mengganggu, segera bereskan. Kenapa? Karena perlu dirawat. Dan percayalah, di mana ada kesatuan, itu namanya berkat dan kemurahan akan datang mengikuti kita semua. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bersikap dewasa. Untuk tetap tahan uji perlu bersikap dewasa. Waktu ada tension, ada gesekan, ada masalah. Apakah kita kanak-kanak atau bersikap dewasa? Dan yang terakhir, terus dipenuhi kasih Tuhan. Sebab saya percaya Kolose berkata, yang bisa mengikat kita adalah kasih. Sebuah hubungan kalau diikat karena uang, selama menguntungkan tetap akan kuat. Begitu tidak menguntungkan, putus. Tapi kalau semua tim kita diikat karena kasih Yesus, lewati semua masalah dan keadaan, kita tetap akan bertahan. Pernikahan kalau didasari karena kasih Yesus, lewati semua ujian, gesekan, tantangan, tetap akan kuat. Tetap akan berhasil. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Galatia 6 ayat 1-2, ayat yang terakhir, Paulus bilang begini. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kalau ada sedang lemah, salah jalan, lihat. Maka kamu yang rohani, yang lebih kuat, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Membawa kembali kepada jalur yang benar, bukan malah dihancurkan. Dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Lalu dilanjutkan ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama ayat yang kedua. Semua baca. 2, 3. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Support your teammates. Kita harus belajar mengupgrade bagaimana saya bisa kerjasama dalam sebuah tim. Dan mari saudaraku, saya sebagai gembala mengasihi saudara. Dan salah satu hal yang penting dalam hidup saudara adalah saudara perlu punya sebuah tim rohani. Dan di gereja ini kita beri nama BFA, Bethany Family Altar. Di mana saudara dalam kelompok sel ini, saudara akan bersama-sama dalam sebuah tim, 12 orang. Dan kemudian sama-sama saling membangun, menjaga, saling menopang, saling menginspirasi. Bahkan juga saling yaitu kita tahan uji. Dan kita akan bersama-sama saksikan sebuah kesaksian betapa untungnya kalau saudara tidak sendirian lagi. Tapi Anda ada dalam sebuah tim BFA. Kita saksikan kesaksian ini. Shalom, bersama saya Ika. Kita akan membahas tentang Bethany Family Altar atau BFA. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dua anggota BFA Breakthrough. Langsung saja kita sambut Bobby dan Amel. Shalom. Shalom. Silakan memperkenalkan diri, nama dan juga pelayanan Anda. Nama saya Bobby, pelayanan di kamera AVL. Nama saya Amel, saya pelayanan di banner. Mau tanya nih, ketua BFA kalian itu siapa? Joseph. Iya, Joseph sama Lydia. Joseph dan Lydia. Langsung aja ya kita tanya. Kenapa sih kalian itu mau gabung di BFA? Sebelumnya pernah nggak bergabung di Family Altar di Bethany? Aku sih enggak ya. Nggak pernah ya? Enggak sih. Terus kenapa sih kalian mau untuk gabung sama BFA waktu programnya dibuka? Aku awal-awalnya sih cuman kayak ikut-ikutan ya. Kayak temen ngajakin gitu, ya aja deh. Pastinya kalian nggak sendiri. Banyak juga jemaat-jemaat yang kayak gitu kok. Ada nggak perbedaan sebelum dan sesudah kalian ikut Bethany Family Altar BFA ini? Aku ngerasain banyak perbedaan kayak seperti dengan ada teman-teman BFA, kita bisa saling sharing. Bukan cuman hari Minggu doang gitu loh.
BFA kadang-kadang kita hari Sabtu kan, kita hari Sabtu sharing, terus hari lainnya gitu kadang-kadang kita bisa saling kontak ngomongin tentang apa gitu. Oke, berarti BFA itu bukan cuman seminggu sekali, tetapi ini mengisi keseharian juga ya. Iya. Dan menurut kalian BFA kalian itu seperti apa sih untuk kalian sendiri secara pribadi? Kayak family sih ya, kayak family kecil gitu. Kayak sebelumnya itu kita orangnya nggak begitu bisa ngomong juga sih. Nah semenjak ada BFA itu kita belajar apa ya? Kayak cara pandangnya itu bisa berubah gitu loh. Bisa ngelihat dari cara pandang mereka, dari cara pandang kita gitu loh. Terus ya BFA itu enaknya kita bisa saling mendoakan, saling support. Kalau dari BFA kalian sendiri yang kalian lewatin, ngapain aja sih di BFA itu? Sharing firman, kayak yang hari Minggu Pak Lukas khotbahin, juga kita connect dengan keseharian kita gitu loh. Jadi yang udah pernah terjadi gimana, terus apa solusinya buat kita gitu. Juga bahas keseharian ya. Iya, diterapin gitu ke kehidupan sehari-hari kita. Beberapa minggu yang lalu kita semua tahu bahwa Papa tercinta dari Ko Bobby dipanggil ke rumah Bapak. Saya mewakili Bethany mengucapkan turut berduka cita, juga terus semangat dan kuat ya. Aku minta terima kasih Pak Lukas yang juga udah mendoain Papa sampai Pak Lukas telepon 2 kali supaya Papa bisa nerima Yesus sebagai juru selamat. Dalam masa-masa seperti itu, peran apa atau apakah ada kesaksian dari dampak mengikuti BFA? Dengan ada BFA kita jadi sering kayak mesbah keluarga. Dengan mesbah doa keluarga kita juga doain Papa selalu tiap hari gitu. Waktu di saat terakhir Papa gitu, dia minta didoain sama anak-anak. Yang aku percaya doa kita udah dijawab. Tuhan udah mencairkan hati dia yang keras. Kesaksian yang luar biasa banget. Kita percaya akan kuasa doa, sungguh luar biasa. Tuhan itu selalu menjawab doa-doa kita. Dan kita sungguh percaya bahwa satu orang bertobat, seluruh keluarganya diselamatkan. Dan hari ini kita menyaksikan itu sendiri, bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa di keluarga Ko Bobby dan Ci Amel. Untuk Ko Bobby dan Ci Amel, coba bagiin nih pesan buat setiap yang menyaksikan. Kenapa sih mereka itu harus gabung sama BFA? Harus gabung, ya enak sih sebenarnya kayak family ya. Ya saling mendoakan, support, terus dia itu juga saling share gitu loh. Kita ngerasa kita nggak sendirian, biarpun sekitar kita itu banyak orang, tapi kita nggak ngerasa sendirian gitu loh. Karena ada family kecil kita yang selalu sama kita gitu. Walaupun di masa-masa pandemi gini ya kan, kita nggak ibadah secara fisikal, hadir di gereja gitu, tapi tetap ada firman yang ngisi keseharian kita setiap harinya. Iya. Dari sharing hari ini kita bisa simpulkan bahwa BFA bukan hanya saja satu program, tapi di mana setiap saudara menerapkan kekristenan seperti gaya hidup di dalam kehidupan sehari-hari. BFA juga memiliki satu tujuan di mana Anda dibimbing dan juga dibangun dalam setiap segi aspek kehidupan seperti kerohanian, karakter, keluarga, relationship, dan juga keuangan. Jadi bagi Anda yang belum bergabung di dalam BFA, Anda bisa mendapatkan nomor telepon BFA Leaders di Warta Gereja. Terima kasih ya Ko Bobby dan juga Amel udah berbagi di sini kesaksian yang luar biasa. Kita dari BFA Breakthrough mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan karena kita bisa sharing dan berbagi. Ayo bergabung bagi yang belum bergabung di BFA. Sampai berjumpa lagi di berbincang-bincang selanjutnya. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya sebagai gembala saya mengasihi saudara
Anda tidak cukup hanya kebaktian hari Minggu. Tapi Anda perlu punya tim rohani, yaitu BFA. Dan ini dilakukan di masa ini bukan hanya ketemu, tapi juga bisa secara online, secara Zoom. Itu sebabnya bagi saudara yang menyaksikan secara online maupun yang datang sekarang, kalau Anda belum bergabung, Anda nanti boleh menghubungi saya, SMS atau WhatsApp saya, dan kemudian nanti saya akan mengarahkan saudara. Anda bisa gabung ke BFA yang mana tentunya saya akan melihat dari usia dan juga kecocokan saudara. Dan saya percaya kalau kita bersama-sama, kita bukan cuma hebat, tapi kita akan kuat di dalam Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kesimpulannya, terus upgrade kemampuan kita bekerja secara tim, maka hidup kita akan jadi lebih kuat. Dan cara mensupport tim ada 3 poin. Yang pertama, saling menjaga dan menopang. Yang kedua, saling menginspirasi. Dan yang ketiga, tetap tahan uji. Dan saya percaya kita akan melihat hidup kita di tengah-tengah krisis akan semakin kuat. Dan akan melihat mujizat demi mujizat. Yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.